Sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai, salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, belas kasihan, semangat dalam perjuangan, serta iman yang teguh kepada Tuhan, apabila semua itu menyatu dalam diri seseorang, maka perubahan pasti terjadi. Setidaknya, itulah poin yang akan kita pelajari dalam Kata dan Nada edisi hari ini. Nah, bagaimana kita mengertinya? Saya mengajak Anda untuk mengikuti sebuah kisah dan refleksi yang disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Gigihnya 4 laki-laki itu. Itulah judul ceritanya. Selamat menikmati. Gigihnya 4 laki-laki itu. Saudaraku, sangat menarik perhatian mengamati bagaimana perjuangan dan tekad 4 orang laki-laki yang berusaha membawa seorang sakit dan lumpuh untuk bertemu dengan Yesus demi mendapatkan kesembuhan. Diambil dari kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Cerita singkatnya demikian. Bersama beberapa muridnya, dengan sebuah perahu, Yesus baru saja menepi di pantai Danau Genesaret, di pinggir kota Kapernaum. Dan Yesus langsung menuju ke sebuah rumah. Besar kemungkinan itu adalah rumahnya, rumah keluarga Maria, ibu Yesus. Dengan begitu cepat, banyak orang sudah berkumpul di sekitar rumah itu. Di setiap sudut sudah penuh sesak dengan manusia. Tak ada lagi tempat bagi pengunjung yang lain. Sulit menembusi kerumunan itu untuk melihat apalagi mendekati Yesus. Tetapi di tengah desakan manusia yang berjubel itu, sementara Yesus memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak, datanglah sekelompok kecil orang. Ada 4 orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha keras membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Tetapi karena tidak berhasil masuk melalui pintu, maka naiklah mereka ke atas atap rumah. Lalu, dengan perlahan-lahan dan ekstra hati-hati, mereka membongkar atap, menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak dan meletakkannya tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat usaha keras dengan penuh iman dari keempat orang pembawa orang lumpuh ini, dan hadirnya orang lumpuh itu sendiri dengan penuh harapan akan kesembuhan, maka berkatalah Yesus kepada orang yang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Maka seketika itu juga di depan mata banyak orang, bangunlah orang sakit itu, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang yang ada di situ terheran-heran dan takut, tapi mereka juga memuliakan Allah. Ya, begitulah kisahnya. Kisah yang mengagumkan ini membuatku terfokus melihat kepada keempat laki-laki yang menggotong orang lumpuh tersebut. Aku jadinya bertanya-tanya sendiri, apakah yang sebenarnya begitu kuat, yang sanggup mendorong keempat lelaki ini menjadi amat nekat, sekaligus sabar, tetapi juga harus cukup kuat dan lihai dalam perjuangan membawa si sakit sampai kepada Yesus? Bukankah ini suatu pekerjaan yang amat sulit dan riskan? Gampang mengakibatkan terjadinya kecelakaan fatal.
Berapa jauh sih jarak dari rumah orang lumpuh ini sampai ke tempat Yesus, yang tentunya membuat mereka benar-benar payah menggotong atau mengusung orang lumpuh ini hingga akhirnya sampai ke tempat Yesus? Namun aku yakin dorongan paling kuat pada keempat lelaki ini adalah mereka sudah tahu persis siapa Yesus. Inilah Yesus yang penuh kuasa ilahi dan belas kasihan yang murni. Yesus yang memahami dan iba terhadap penderitaan manusia tanpa pandang bulu. Dan Yesus yang sudi menolong siapa saja yang sungguh mengharapkan pertolongannya. Keempat orang ini juga sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat hidup manusia. Sekurang-kurangnya itulah yang diyakini keempat orang ini, karena belum pernah mereka dapati orang lain yang sama seperti Yesus. Dalam situasi itu, lelaki-lelaki tulus dan suka berkorban ini seakan-akan sudah berada pada tahap kesempurnaan iman dan totalitas penyerahan diri serta kepenuhan harapan kepada Yesus. Mereka begitu yakin apabila mereka bertemu Yesus, Yesus tidak akan menolak mereka, meskipun Yesus sendiri super sibuk dan mungkin sedang kelelahan. Mereka yakin pula niat mereka yang murni dan perjuangan yang gigih akan menggugah hati Yesus untuk menolong orang yang lumpuh ini. Dan mereka memang mengasihi orang sakit itu, yang entah sudah berapa lama menderita dan tak berdaya dalam kelumpuhannya. Apakah orang lumpuh ini adalah anggota keluarga, kerabat, teman, tetangga, atau hanya kenalan dari keempat laki-laki ini? Tak ada yang tahu, karena tidak dilaporkan oleh para penulis kitab Injil. Jadi, keempat orang penolong yang berbelas kasihan itu sungguh percaya dan yakin Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh ini. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah satu-satunya andalan. Dan karena percaya serta keyakinan itulah, mereka bersedia mengorbankan apa yang ada pada mereka sebagai upaya mereka. Seberat apapun akibatnya, yang penting mereka bisa mendapatkan Yesus. Inilah belas kasihan, upaya yang gigih dan totalitas iman dari keempat lelaki ini dalam perjuangan mereka yang penuh risiko. Maka tak heran begitu Yesus melihat orang lumpuh yang menderita dan tak berdaya serta keempat orang yang tulus dan penuh perjuangan meletakkan orang sakit itu di depan Yesus. Langsung saja Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan saat itu juga orang lumpuh ini sembuh, dapat bangun dan mengangkat tempat tidurnya sendiri, lalu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ya, setelah merenungkan kembali peristiwa ini, aku pun berpikir, orang yang sakit memang selalu membutuhkan orang yang sehat dan yang sanggup untuk menolongnya agar bisa terlepas dari penderitaan dan luput dari kematian. Orang yang sehat dan yang mampu juga seharusnya memiliki belas kasihan dalam dirinya, kemauan yang tulus dari dirinya sendiri, serta usaha sebisanya untuk menolong mereka yang sakit. Namun kedua pihak perlu menyatu dalam satu kerendahan hati sebagai pengemis di hadapan Allah. Dan keduanya menyatu juga dalam satu harapan, dalam satu iman, serta menyatu pula dalam penyerahan diri secara total kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, pemberi hidup dan penyembuh yang ajaib. Iya, Yesus berkuasa melakukan apa saja kalau Dia berkenan dengan caranya sendiri dan pada waktu yang ditentukannya sendiri. Dia akan memberikan apa yang dianggapnya terbaik bagi orang yang dikasihinya. Yesus memperhatikan orang-orang yang sungguh beriman kepadanya dan yang datang kepadanya sebagai pengemis yang tidak putus harap. Ya, siapa saja
boleh datang kepada Dia di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Datanglah saja, datanglah kepadanya. Demikian itu tadi sebuah kisah yang sangat mengesankan dari 2000 tahun silam di kota Kapernaum, Provinsi Galilea, Israel. Saya ingin memberikan underline pada apa yang disebutkan tadi, bahwa Yesus memperhatikan orang-orang yang sungguh beriman kepadanya dan yang datang kepadanya sebagai pengemis yang tidak putus harap. Wow, begitulah semestinya kita hidup sebagai orang percaya. Oke sahabat, sebagai penutup, sebuah lagu yang berjudul Tuhan Kaulah Pengharapanku yang disampaikan oleh Hosanna Singers akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih pamit dulu untuk berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Have a nice day and blessings. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepada